Yang ketiga, dia itu menentang Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan dia. Seakan-akan, kenapa sih fulan kok dikasih? Kalau dia yang bagi, dia nggak akan kasih fulan. Engkau siapa? Engkau siapa? Hanya engkau tahu diri, engkau hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia itu membenci aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, dan dia ingin nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka tuh hilang. Ini salah satu bentuk perbuatan tercela kepada orang-orang yang diberi sama Allah SWT. Kemudian yang kelima, dia bersekongkol dengan iblis dalam hal ini. Ahibati fillah, dia kalau bicara hasad, bahaya hasad kepada masyarakat, itu bahaya hasad kepada orang yang iri ya. Tapi hasad ini juga berbahaya buat masyarakat, buat pribadi kadangkala ya. Ya mungkin kita melihat apa yang terjadi dengan Habil yang tadi kita sampaikan sampai akhirnya dibunuh ya. Jadi memang hasad ini merusak masyarakat, memecah belah umat, menanamkan kebencian, permusuhan. Sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan telah berpindah kepada kalian, kata Nabi SAW, penyakit umat-umat sebelum kalian. Saudaranya Nabi Yusuf gimana? Apa yang dilakukan? Apa sih masalahnya? Mereka nggak suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Gara-gara kok seakan-akan abahnya lebih cinta sama Nabi Yusuf alaihissalam. Tuh adik mereka sendiri dibuang, dijual. Apa penyebabnya? Hasad. Yang kedua, ya, munculnya banyak kriminal di masyarakat. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Kadangkala penyebabnya iri. Hasad. Anak buah ya, sama bosnya. Ada yang akhirnya bosnya atau mantan bosnya yang dia bunuh. Gara-gara penyakit hasad kadangkala. Sihir. Anda punya kerabat, subhanallah ya. Kita tahu sihir ini salah satu dosa besar yang dapat mengantarkan kepada kekufuran. Anda punya kerabat, Anda punya bibi sebenarnya. Dia buka warung. Di awal dia punya warung itu buka, itu Masya Allah ramai. Tahu-tahu nggak ada yang datang. Sampai cerita, rahimahullah dia meninggal dunia. Dia cerita salah satu kejadian, ini orang, konsumen ini udah turun dari mobil, naik lagi. Udah turun dari mobil, naik lagi berangkat. Sampai suatu hari dia ketemu, kenapa? Kok tutup? Subhanallah, nggak pernah tutup. Gitu. Ada yang hasad. Tuh orang hasad akhirnya melakukan sihir, datang ke penyihir. Yang itu merupakan salah satu yang mengantarkan kepada kekufuran. Kejadian sama istri anak. Ada toko di Jember ini, toko gudeg. Kalau nggak salah sekali istri anak pernah, Bang Tunban kepingin beli. Ya sudah. Ini suatu hari saya ngomong, Bang nanti berhenti ya. Nggak pernah buka lagi. Terus berbulan-bulan. Akhirnya suatu hari lihat, oh buka. Turun istri. Ngomonglah istri anak sama yang jual. Mbak, kok tutup terus, Pak? Kata mbaknya. Dia sampai merinding mengatakan. Katanya dia, Mbak ini orang kedua yang mengatakan itu. Saya nggak pernah tutup. Berbulan-bulan. Ini yang terjadi akhir.
di masyarakat. Saling menyihir. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, bahaya hasad buat masyarakat ini ya menyebabkan orang-orang itu menolak kebenaran. Seperti kejadian sama orang-orang Yahudi sebenarnya. Kenapa sih mereka itu menolak Nabi Muhammad SAW? Orang-orang Nasrani yang mereka baca kitab mereka. Kenapa mereka menolak Nabi kita? Satu masyarakat di kota Madinah itu, kabilah Yahudi menolak. Oh, mungkin mereka tidak tahu dengan kebenaran Ustaz. Tahu tuh orang-orang Yahudi. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 146. Nah, surat Al-Baqarah ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunah kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Subhanallah. Tuh, bagaimana ahlul kitab ini mengenal Nabi Muhammad SAW seperti anak mereka sendiri. Adakah orang yang lupa sama anaknya? Yang lihat, ini siapa? Abah, aku anakmu. Nggak ada abah yang kayak gitu, kecuali abahnya yang pikun. Allah sebutkan tuh ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak mereka sendiri. Mereka udah dikasih tahu di kitab-kitab sebelumnya, di Taurat, di Injil itu bahwasanya akan ada nabi yang namanya Muhammad SAW. Rupanya seperti ini, orangnya tinggal di sini, hijrahnya ke sini. Mereka tahu. Tapi mereka menyembunyikan hal itu. Apa penyebabnya? Hasad. Kok nabinya bukan dari kalangan mereka? Kok nabinya dari bangsa Arab? Kenapa? Makanya mereka benar-benar membenci akhirnya Nabi SAW. Dan mereka berkeinginan orang-orang yang masuk Islam ini supaya keluar dari Islam. Makanya sampai hari ini kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh para Yahudi, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, yang mereka membuat berbagai sarana untuk menyebabkan umat Islam keluar dari Islam. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 109. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. barakallahu fikum. Tuh, mereka hasad. Bagaimana mereka melihat orang-orang yang masuk Islam ini supaya keluar. Dan itu yang dilakukan. Ahibati fillah. Ana akan membacakan beberapa ungkapan dari salafus saleh tentang penyakit hasad ini. Ucapan para ulama ya, agar kita jangan iri lah yang punya sifat tersebut. Tadi udah kita ketahui bersama bahwasanya ternyata penyakit itu bahayanya lebih buat diri kita sendiri daripada buat orang lain. Ada bahayanya orang lain. Tapi lebih kepada kita sebenarnya.
Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mengatakan kullun nas astati' an urdiyahu. Semua orang itu aku bisa membuat dia senang. Semua orang itu aku bisa untuk berusaha membuat dia senang. Illa hasida ni'mah. Kecuali orang yang hasud sama nikmat. Fa innahu la yurdih illa zawaluha. Ini orang nggak akan ridho kecuali nikmat itu hilang. Maka nggak bisa kita membuat orang yang hasud itu senang. Ibnu Sirin, tabi'in, rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Aku nggak pernah hasud sama seseorang pun dalam urusan dunia. Artinya berusaha nih Ibnu Sirin untuk menghilangkan rasa hasad dia dalam urusan dunia yang Allah berikan kepada orang lain. Li'annahu in kana min ahlil jannah, kalau dia itu penghuni surga, ini orang penghuni surga yang aku hasuti. Fa kaifa ahsudu 'ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Di mana aku kok bisa iri sama dia dalam urusan dunia dia padahal dia penghuni surga. Dan surga itu dibandingkan dengan dunia kecil sekali nikmat dunia. Gimana aku hasad? Wa in kana min ahlin nar. Kalau dia itu penghuni neraka. Fa kaifa ahsudu ala amri dunya wa huwa yasiru ila nar. Gimana aku hasud kepada dunia dia padahal dia bakal jadi penghuni neraka. Ada apa hasudnya? Subhanallah. Al-Jahid mengatakan, wa mata ra'aita hasidan. Dan kapan engkau melihat orang yang hasud, yusayyib ilaika ra'yan in kunta musiban au yurshiduka ila sawabin in kunta mukhtian. Kapan engkau melihat orang yang hasud itu ya mengatakan kepada pendapatmu ini kau lagi rapat ya, kadang-kadang kan ada orang yang hasad di antara kita. Kapan engkau melihat orang yang mengatakan, oh benar pendapatmu bagus itu. Nggak akan orang yang hasud. Kalau engkau salah juga dia nggak akan mengarahkanmu kepada yang benar. Atau dia akan menceritakan kebaikanmu tatkala engkau nggak ada. Kenapa? Karena orang yang hasad ini jemaah seperti anjing rabies. Anjing itu. Yang ada pada dia adalah keinginan keburukan buat orang lain. Makanya kita tuh menghadapi orang hasad ini diperintahkan untuk membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat nih. Yang pertama Qul huwallahu ahad berbincang tentang tauhid. Kita harus kuatkan diri kita bergantung sama Allah. Yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq, mungkin kita baca surat ini. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Barakallahu fiik. Jemaah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ana minta izin dulu. Mau ke belakang bentar ya. Bentar lagi Ana datang lagi. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair.